Baik Ibu, ini kegiatannya saya beri judul pelatihan menghafal surat-surat pendek ya, walaupun nanti ibu-ibu dilatih sama mentor nanti akan menghafal suratnya satu surat saja. Nah, kita sekarang pahami dulu menghafal itu apa. Ya, kan kita mau menghafal itu apa sebagai mukadimahnya. Menghafal dalam pandangan Islam adalah aktivitas memasukkan. Ya, jadi pertama memasukkan, masuk, kemudian menyimpan, simpan, kemudian mengeluarkan informasi dengan hati. Nah, itu ya. Jadi memasukkan, menyimpan, kemudian dikeluarin lagi. Nah, gitu. Informasinya dengan hati, ya, gitu. Ya, jadi itu kegiatan yang menghafal itu begitu namanya kegiatannya. Jadi kalau orang menghafal, kita dari kecil udah biasa ya bukan menghafal ya. Yang paling mudah apa tuh? Surat Al-Fatihah kan? Karena dibaca dari kecil, sholatnya sehari 17 rakaat, maka diulang-ulang terus. Jadi sehingga hafalnya terbiasa gitu. Jadi lancar ya gitu. Nah, kegiatan menghafal itu sangat berpengaruh ya Bu bagi keilmuan seseorang, karena dengan menghafal seseorang dapat menarik kembali ilmu setiap saat dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi Bu, kalau kita hafal kan mau dimana aja, kapan aja, makanannya apa aja, minumannya teh sosro. Bukan itu ya Bu, ntar Pak saya masih sore. Jadi kalau menghafal itu dimanapun, kapanpun, kalau misalnya kita diminta, kita langsung bisa gitu, ya nggak Bu? Karena udah hafal kan di sini. Saya tanya, Bu, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, karena Ibu udah hafal. Jadi kalau Ibu pun ntar di pasar, ditanya pedagang, itu nih harganya berapa nih? Satunya ini 500, oh berarti kalau 10 5.000 gitu kan? Jadi udah hafal gitu. Jadi gampang. Jadi ketika dibutuhkan dia akan keluar dengan sendirinya. Itu manfaat dari menghafal. Nah Bu, kalau kita mau menghafal, biasanya setiap kita tuh punya cara pandang berbeda-beda. Ya, saya menyebutnya namanya mindset. Jadi cara berpikir. Kita punya cara berpikir beda-beda nih setiap kita. Warna kerudung Ibu cantik nih, beda-beda. Warna baju juga beda-beda, ya kan? Terus bersikap beda-beda, sifat juga beda-beda gitu kan? Nah, cara berpikir kita juga sebenarnya setiap orang berbeda-beda, tapi cukup kita batasi jadi 2 aja, ya. Yang pertama, jadi kalau mindset itu pola pikir ya, atau sekumpulan kepercayaan yang membentuk cara seseorang memahami dunia dan dirinya sendiri. Jadi kalau kita bergaul nih, kita mau ada di sebuah lingkungan manapun, atau kita memahami diri kita sendiri, atau ketika kita mau bergaul sama orang, pastinya kita itu udah punya cara pikir sendiri atau punya penilaian sendiri gitu kan ya. Melihat orang nilainya gitu, melihat lingkungan beda. Kadang-kadang gini, enak ya kalau saya rumahnya di samping masjid gitu nggak Bu? Iya. Azan tiap kali kedengeran. Oh kalau punya uang beli rumah di samping masjid deh gitu, ya kan? Misalnya itu kita udah punya cara berpikir kita bahwa rumah di samping masjid itu enak gitu. Nah ya, jadi kalau ibarat ada pohon, maka mindset itu adalah akarnya. Tuh, akar banget di bawah Bu, akar kan di bawah kan? Kan kalau pohon misalnya ada akar bisa tumbuh nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Walaupun misalnya terus nggak disiramin, mati juga kan? Nah gitu. Jadi cara berpikir kita itu seperti akar di dalam pohon, ya, dalam pohon. Nah, mindset itu kita bagi jadi 2. Ada yang mindsetnya negatif
negatif, ada yang mindsetnya positif. Kalau yang negatif gimana? Pola pikirnya cenderung melihat segala sesuatu hal itu dari sudut pandang pesimis. Jadi belum apa-apa udah pesimis duluan, gitu ya. Nah, jadi kalau pesimis gimana? Akhirnya meragukan kemampuan diri sendiri. Nih, pertama pesimis ya. Kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan? Terus dirasa-rasa nih, aku bisa nggak ya? Nggak bisa, gitu tuh. Jadi ngerembet, ya. Jadi merembet, gitu. Nah, akhirnya kalau begitu gimana? Sukses apa gagal? Nah, gagal, gitu, ya. Dari pesimis, kemudian meragukan diri sendiri, akhirnya terus gagal, gitu, ya. Padahal sebetulnya Allah telah memberikan kepada kita tuh, kenapa ada ayat fi ahsani taqwim, dari mana tuh? Surat Atin ya? Itu inna khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Sempurna itu apa? Punya akal, punya telinga, punya mata, punya hati gitu. Punya panca indera yang semuanya bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, ya, gitu. Nah, untuk menghafal ya ada beberapa kejadian nih. Ada beberapa kejadian. Saya cerita di sini, nggak semuanya. Saya cuma ambil sebagian supaya kita memahami gitu. Kalau kita menghafal tuh nanti kira-kira hambatannya apa? Gitu. Yang pertama, kejadiannya gini, menghafal bertahun-tahun, tidak hafal, tapi tetap bahagia. Jadi menikmati prosesnya gitu, ya. Jadi udah menghafal nih bertahun-tahun, tapi nggak hafal, terus bahagia. Itu yang pertama, ya. Jadi menikmati proses. Terus yang kedua, ibu bisa bayangin, ibu bayangin aja ya. Menghafal setengah jam, terus sedih, terus kecewa karena baru berhasil dapat satu halaman. Bu, satu halaman setengah jam, pernah nggak? Belum kan? Belum pernah coba kan? Iya, saya perasaan itu kayaknya lama deh, satu halaman itu bisa berjam-jam, mungkin 3 jam kali bisa gitu. Lama kan? Terus sudah gitu harus diulang lagi gitu kan, nggak bisa langsung, ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaannya, mengapa kita harus memahami cara berpikir, akarnya itu tuh tadi kenapa? Gitu. Karena akar itu kan modal, ya. Jadi modal dasar kita tuh ya cara berpikir kita. Gitu. Cara berpikirnya kalau kita mau menghafal Quran, jangan sampai salah, gitu, ya. Gitu. Nah, jadi Bu, kalau sebelum nih, ibu-ibu kan belum nih, baru mau ikut pelatihan hari ini. Sebelum kita menghafal, kita harus benahi dulu. Nih, cara berpikir kita tuh harus kita benahi dulu, ya. Kita benahi. Insya Allah kalau kita benahi mindset kita, ya, akan membantu kesuksesan kita dalam menghafal, ya. Gitu. Nah, sekarang ibu, saya mau cerita, ada beberapa orang yang berbeda, terus bertemu dengan sebuah pohon. Ibu sekarang bayangin, di depan ibu ada pohon, ya. Ibu melihatlah dari jarak kira-kira 1 meter apa 2 meter, coba dibayangkan. Yang pertama nih, orang yang pertama bawa koper, pakaiannya warnanya abu-abu, kita bayangin. Terus dia berpikir pas ketemu pohon, ini pohon kayaknya berharga banget ya, ini bisa dibikin apa aja nih, kayaknya bisa nih. Terus setelah itu dia aksinya apa? Setelah dia lihat pohon, dia ngeliat bahwa ini pohon ini berharga. Akhirnya dia tebang pohonnya. Terus dibelah-belah seukuran papan, terus dijual. Dapat apa Bu? Dapat uang. Ya, banyak lagi.
Nah, kayunya bagus. Udah Bu ya, ini yang pertama. Yang kedua kita pindah. Kita masih di depan pohon. Ada orang yang kedua, bajunya masih abu-abu, tapi dia bawa kapak. Nah, bayangkan bawa kapak. Terus dia mikirnya gini, ini kalau dijadiin bahan bakar, cakep nih pohon, gitu, ya. Akhirnya apa Bu aksinya? Sama ya, ditebang pohonnya. Tapi kalau tadi kan dibikinnya papan tuh, gede-gede ya. Kalau ini enggak, kalau kayu bakar masa jadi papan kan nggak mungkin. Dipotongnya berarti kecil-kecil, dipotong kecil-kecil, kemudian dijadiin kayu bakar, dinyalain pakai api buat masak. Ya. Ini di desa-desa masih banyak ya Bu ya, bahkan pohon kering, daun-daun kelapa kering gitu. Kemudian, sudah alhamdulillah. Ibu udah ada Bu catatannya depan. Sekarang yang ketiga, kita yang ketiga buka kursi nggak? Alhamdulillah ya Bu, pertolongan Allah buat ibu-ibu yang berpuasa, Masya Allah, alhamdulillah. Udah ya Bu, jelas ya? Oke. Sekarang yang ketiga, Kak Humay. Nah, orang yang ketiga, kita bayangkan kita masih ada di depan pohon tadi, ada pohon masih di depan itu, berambut panjang, pakaiannya merah. Terus dia berpikir gini, ini kayaknya pohonnya cakep nih bahannya nih. Kalau bisa dibikin perabotan kayaknya cakep banget nih, bisa bikin macam-macam. Akhirnya apa Bu? Sama, ditebang juga. Tapi dia akhirnya buat perabotan. Udah tiga, sama apa beda nih? Yang tiga. Yang pertama dijual papan dapat uang. Yang kedua dipotong kecil-kecil jadi kayu bakar. Yang ketiga ditebang dibuat perabotan. Yang keempat, ini beda nih. Ada anak kecil pakai topi, terus dia mikirnya gini, pohon ya udah sih pohon aja, kayak pemandangan biasa kita ngeliat pohon-pohon, nggak ada manfaatnya apa-apa, udah pohon aja. Nah, jadi akhirnya apa Bu? Hasilnya ya pemandangan, karena emang dia melihatnya anak kecil belum berpikir antar menghasilkan duit gitu kan, anak kecil, ya kan gitu. Nah, dari sini kita bisa membedakan ada 4 orang dengan cara berpikir yang berbeda. Yang 3 orang dewasa semua, tapi yang kecil anak kecil. Terus kita masa sama anak kecil? Kan beda kan ya, cara pandang kita kan udah dewasa nih. Tentu cara pandang kita berbeda dengan anak kecil. Ya. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, lihat nih. Sebuah cara berpikir atau mindset itu menentukan arah dan sikap kita berikutnya, bahkan menentukan hasil akhirnya apa. Ya. Keempat orang di atas pohonnya sama, tapi perbuatannya dan hasilnya tergantung dari mindset yang mereka yakini dari awal. Ya Bu ya. Seorang mendapatkan hasil yang sedikit hanya karena mindset awalnya kurang tepat. Tadi cuma kayu bakar kan nggak dapat duit banyak. Coba kalau yang tadi dibikin perabot, pasti jauh lebih banyak. Yang dijual papan lebih sedikit lagi kan, dapat duitnya kan, nggak sebanyak yang bikin perabotnya kan, beda kan? Oke, beda. Nah, kemudian seseorang mendapatkan hasil yang berlimpah karena mindsetnya awalnya benar. Jadi kalau ketiga yang tadi mindsetnya yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang ketiga yang jadi perabot ya. Oke. Nah, kemudian seseorang bisa bahagia meski tidak memiliki apa-apa. Yang tadi si anak kecil, ada anak kecil ngeliatnya indah banget pemandangan, ya udah indahnya, tapi dia bahagia karena dia nggak dapat apa-apa, tapi dia bahagia ya. Kemudian seorang merasa sedih dan kecewa, padahal ia memiliki segalanya. Ini dari mindset ya Bu. Oke. Sekarang Bu, kalau kita mau menghafal Quran, kita mulai dari mana dulu? Kita harus paham bahwa ketika kita menghafal Quran itu adalah perjuangan seorang hamba dalam membuktikan rasa cintanya sama Allah, keyakinannya sama Al-Quran, cintanya sama Al-Quran sebagai bukti cinta dan taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mindset menghafal yang benar, seberapapun hasilnya,
tetap bahagia, tetap ridho, dan tetap yakin akan dapat kasih sayangnya Allah, ya gitu. Karena Bu, Al-Quran itu tadi kan dibilang sama Syekh ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita bisa dapat 3 syafaat. Yang pertama, syafaat Rasulullah kan kita udah tahu pasti dapat ya. Orang-orang yang beriman yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, insya Allah kalau misalnya nanti ketika ditimbang atau di padang mahsyar nanti ditungguin sama Rasulullah. Kalau umatnya bisa dikasih syafaat, bisa dapat pertolongan dari Rasulullah. Yang kedua, puasa yang kita lakukan hari ini, jika kita melakukan dengan iman, ya, dengan ikhlas karena Allah, juga puasa itu nanti akan berbicara sama Allah. Ya Allah, ini hambamu yang ketika siang hari menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsunya, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Di hadis disebutkan nanti Allah menjawab iya aku izinkan. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran nanti di hari akhir nanti dia juga akan bicara. Kan kita udah gak bisa bicara nih, kita udah ditutup semua, dikunci, mulut kita udah gak bisa ngomong apa-apa. Tapi Al-Quran bisa bicara, ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, bahagia. Pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah masih konsentrasi ya. Saya lihat soalnya udah mulai ngantuk. Jam berapa sih? Jam 12 pantesan. Jam 11. Salah tuh. Saya juga ngantuk ya berarti. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tadi kan ya sebelum kita menghafal kita harus mengoreksi cara berpikir kita dulu. Yang koreksi negatifnya, kita lihat. Menghafal Al-Quran itu susah. Tapi sama Allah dikasih jawaban. Yang pertama, Al-Quran itu Allah yang menurunkan, Allah juga yang menjalankannya. Ya, di surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Yang kedua, kalau kita menghafal akan kemungkinan ngerasa was-was. Jadi kalau ada rasa was-was seperti di surat An-Nas, yuwaswisu. Nah itu was-was ya. Jadi was-was bukan infotainment. Tapi was-was itu ada di surat An-Nas ya. Gitu. Nah, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir, kata Allah. Ini banyak banget tuh ayat ini di surat Al-Qamar, ya, surat Al-Qamar. Sesungguhnya kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi Bu, nggak mungkin Al-Quran itu susah. Ya. Jadi saya mau cerita sama Ibu, Rasulullah itu menerima Qurannya berapa tahun? Rasulullah menerima Qurannya berapa tahun? 23. Berapa Bu? 22. Terus 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 42 tahun. Ya, kurang lebih berapa Bu? 23. Ya, kurang lebih Rasulullah 23 tahun. Pertama turun waktu malam Lailatul Qadar itu dari langit ya, dari langitnya Allah gitu ke dari Baitul Izzah ke langit dunia dulu. Jadi turun semua ayatnya ke langit dunia. Tapi dari langit dunia malaikat Jibril nurunnya ke Rasulullah itu sedikit-sedikit sampai 23 tahun. Setiap bulan Ramadan Rasulullah menyetorkan bacaannya sama malaikat Jibril. Ya Bu, setiap Ramadan. Tapi di Ramadan yang ke-23 Rasulullah menyetorkannya 2 kali. Kenapa? Karena Rasulullah udah wafat. Ya, itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Rasulullah tuh ya hatamnya nggak banyak, ya 1 atau 2 kali gitu ya hatam. Kalau Rasulullah hatamnya
60 kali, ntar jadi sunnah. Apa yang dilakukan Rasul kan jadi sunnah. Tapi ibu-ibu, 60 kali gimana caranya? Bingung dan 60 kali caranya. Coba kenapa kalau Imam Syafi'i di bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam? Kan hafal Qurannya dari umur 6 tahun. Masuk Masjid Nabawi umur 5 tahun disekolahin sama ibunya karena ayahnya meninggal, dimasukin ke sekolah Quran di Masjid Nabawi. Setahun hafal 30 juz. Umurnya 5 tahun, 6 tahun hafal Quran. Kira-kira bacaan Imam Syafi'i gimana? Kayak baca Al-Fatihah kan? 30 juz tuh semua kecil kayak Al-Fatihah aja, gitu lancar. Ibu juga baca Al-Fatihah cepet kan? Nah, gitulah Imam Syafi'i. Gitu. Tapi Rasulullah menghatamkannya 1 sampai 2 kali. Ya, jadi ibu-ibu kalau misalnya bisa 1 kali, alhamdulillah. Bisa 2 kali, alhamdulillah. Kalau bisa kayak Imam Syafi'i, alhamdulillah lagi. Tapi saya juga belum pernah bangun. Paling banyak tuh saya Ramadan 4 kali. Tapi karena kalau kita penghafal Quran ya lebih baik mengulang hafalan yang sudah kita pegang karena itu amanah ya. Oke, kita balik lagi. Yang ketiga, setiap proses pasti ada kesulitannya. Benar gak Bu? Ibu pertama kali bikin kue langsung berhasil nggak? Bantet dulu gitu kan? Nah, terus baru besoknya ngembang. Ini kue bolu nih, saya dulu juga ngerasain berkali-kali bikinnya. Gitu. Padahal cuma penasaran ya Bu, sebenarnya nggak senang bikin kue. Nah, tapi kesulitan itu wajar nggak sih Bu? Wajar. Terus harus kita lewatin nggak? Harus kita lewati, ya. Jadi kesulitan akan benar-benar ada. Jadi gini, kalau ibu udah nggak mau belajar, ngambek berhenti, nah itu baru benar-benar susah. Paham nggak? Paham. Jadi kalau ibu masih belajar nih, seminggu sekali masih datang ke grup belajar apa sih? Ibu grupnya namanya apa? Bukan, yang ibu buka huruf Al-Quran itu ngaji kan setiap pekan belajar tahsin kan? Kalau ibu masih rajin datang, itu berarti belum sulit. Kalau sulit itu kalau ibu ngambek nggak datang lagi, kapok nggak mau belajar lagi susah. Nah itu baru namanya sulit. Jadi jangan bilang sulit apa bilang sulit? Nah tuh cakep. Jangan bilang sulit. Karena kalau sulit ntar ibu ngambek, terus ibu nggak datang lagi. Padahal ibu sudah dipilih sama Allah, jadi keluarganya Allah yang ada di muka bumi. Jadi ahlul Quran tuh Allah punya keluarga ada di muka bumi. Coba ibu mau nggak jadi keluarga Allah? Kalau mau jadi keluarga Allah dekat sama Quran. Ya, oke kita lanjut. Lanjut Kak. Nah, kesulitan adalah bentuk kemudahan dari Allah yang tidak kita pahami. Kenapa? Ternyata dari huruf-huruf yang kita baca, di situ ada pahala, ada terhapusnya dosa-dosa kita karena huruf yang kita baca diulang-ulang. Kalau mau hafal emang satu baris satu ayat bisa sekali, ya kan? Diulang-ulang. Kalau Al-Fatihah berapa hurufnya? Kalau Basmalah berapa hurufnya? 19. Nah, itu pintar. Udah pernah waktu kasih kali ya 19. Jadi kalau diulang-ulang satu kali aja kalau pahalanya satu kebaikan dilipat 10, 190. Nah kalau diulang berarti pahalanya banyak gak? Banyak. Nah kalau pahalanya banyak insya Allah dosa-dosa kita nih, kotoran-kotoran hati kita nih Bu, sini karat-karatnya nih, karat-karat kita tuh luntur ya, kayak gitu. Terus di sini ada perintah Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafay nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhinal sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin. Berikanlah salat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Mohon maaf ya Bu, ini suratnya nggak tersebut ayat 114. Jadi kalau kita habis berbuat salah, terus kita berbuat baik, itu bisa menghapus. Nih misalnya ibu nih salah ngomong, terus ibu nyakitin teman ibu nih, terus teman ibu berubah mukanya. Orang kalau pasti ibu langsung
gitu kan, mukanya kelihatan berubah gitu. Coba deh, ibu langsung, yuk kita makan bakso. Gimana kira-kira teman ibu? Senyum nggak? Ya kalau sakit hati banget sih pasti nggak senyum, tapi kalau beneran lapar, iya gitu kan, langsung senyum, mukanya cerah gitu, beda. Nah, jadi begitu Bu, perbuatan baik itu bisa menghapus kesalahan. Jadi jadi biasain kalau kita kira-kira berbuat salah sama orang, kita berbuat buruk, langsung ganti dengan perbuatan baik. Gitu biar apa? Ketutup. Atau istighfar ya, supaya kalau ada karat di sini itu bisa luntur ya. Oke, lanjut ya. Itu tadi yang pertama apa? Menghafal itu susah. Ya, itu yang pertama. Yang pertama menghafal itu susah. Yang kedua, tidak mau menghafal karena merasa banyak dosa. Siapa yang kayak gitu tuh? Kita ngerasa saya mau banyak dosa, kayaknya nggak pantas deh hafal Quran, gitu. Ya, bisa ada perasaan kayak gitu. Nah, sebenarnya Bu, sejatinya Al-Quran itu pantas buat siapapun. Justru kalau kita merasa banyak dosa, berarti kita dong yang paling butuh, berarti kita yang paling pantas menghafal Quran, iya gak? Karena mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan dosa-dosa kita dihapus gitu, mengharapkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, tidak ada amal yang percuma. Teruslah menghafal sampai engkau malu berbuat dosa. Maksudnya, kalau kita menghafal tuh ya Bu, kan suka baca-baca akhirnya. Itu banyak nilai-nilai yang suka menggugah diri kita, ya gitu. Kalau saya sih memang yang banget terasa ya surat atau wubun ya Bu, gitu kan, karena setiap musibah itu datang dari Allah, gitu kan. Tapi barang siapa yang menerima musibah itu, nanti Allah akan yahdi qalbah gitu, akan menunjuki hatinya. Nah itu tuh ayat yang paling menyentuh. Jadi kalau lagi sedih gitu, baca satu ayat itu berulang-ulang itu kesedihannya bisa hilang, ya gitu. Nah jadi kita sebetulnya orang yang sangat butuh sama Al-Quran. Jadi kita sebenarnya yang paling pantas menghafal Quran, kita semuanya. Terus yang tidak ada amal yang percuma, terus gitu ya. Jadi sampai kalau kita udah berinteraksi sama Quran bagus, sampai kalau kita berbuat maksiat kita malu sama Allah, udah ditegur sama Quran, gitu ya. Kemudian yang ketiga, daripada berdosa karena hafal tak mengamalkan, lebih baik fokus mengamalkan aja. Jadi gini, kalau nggak hafal itu ngerasa dosa, gitu kan? Ya udah deh, daripada udah ngafalin tapi tetap bikin dosa juga, ya udah ngamalin aja. Nah, jadi fokus pada beramal aja, ya gitu. Kemudian kenapa tuh? Nah, salah satu tujuan besar menghafal Quran adalah mengamalkannya, ya Bu. Jadi dulu para sahabat kalau ngamalin 10 ayat, kalau belajar Quran tuh misalnya menghafal 10 ayat, dia tuh kalau belum sampai paham maksudnya apa, belum ngamalin, belum pindah. Tadi gitu kan saya bilang gitu kan tadi. Kalau belajar Quran, para sahabat tuh kalau belajar Quran 10 belum paham, belum ngamalin, nggak pindah hafalannya, gitu ya. Nah itu. Kemudian jadi jangan sampai milih, ya udah deh berhenti menghafal aja, gitu. Tetaplah menghafal sedikit demi sedikit dan berusaha memahami apa yang dihafal, lalu berusaha mengamalkannya. Ini yang benar. Yang benar tuh usaha dikit-dikit, nggak apa-apa. Terus berusaha tadabbur, paham, terus berusaha amalin, itu yang penting. Ya, tidak berhenti pada proses menghafal, tapi harus ada kesungguhan untuk memahami kandungannya, mengamalkannya, mendakwakannya. Nah ini lebih berat lagi Bu, kalau yang ini. Jadi sebenarnya kita nggak harus berhenti sampai menghafal. Tapi kalau kita belajar Quran, kita harus berdakwah kayak gini. Ibu menyampaikan, ibu ngajarin anak, ngajarin suami, ngebetulin bacaan suami atau bacaan teman gitu. Itu dakwah juga, ya. Itu sampai begitu, ya, sampai pada tahap mendakwakannya. Kemudian yang terakhir istiqomah, ya. Itu istiqomah. Lanjut Kak. Nah, yang keempat nggak mau menghafal karena takut hilang dan dosa. Ntar kan kalau udah hafalannya banyak terus hilang, ntar kan dosa. Jadi nggak mau hafal. Ini cara berpikir yang kurang tepat, ya. Kenapa Al-Quran
Al-Quran itu kalau memang dilupakan sengaja, ini sengaja ya, itu baru dosa. Tapi kalau nggak sengaja, nggak ingin ngelupain hafalan nggak dosa, gitu, ya, gitu. Jadi kalau dilakukan dengan sengaja emang mau ngelupain ya. Tapi kalau kita masih suka murojaah ulang-ulang itu ya. Ini ibu ya misalnya, ibu baca surat Atin. Ibu baru hafal, terus ibu baca, terus ibu lupa murojaah. Kira-kira ada yang pretel nggak? Pretel biasanya ibu, ada yang hilang satu ininya atau apanya di surat, ada yang hilang gitu. Ya, jadi ada beberapa surat-surat pendek. Mungkin tadi Bu Sinta bacanya dari An-Naba ya. Tapi kalau baca tadi itu dari Atin sampai Anas, itu ada beberapa surat yang biasanya nih buat kita baru ya, baru menghafal Quran tuh kayak surat Al-Kafirun, surat Al-Bayyinah, terus surat Al-Alaq. Itu biasanya ada kesimpat-kesimpat. Iya, ada kesimpat. Saya pernah gitu dari bulan puasa sampai bulan puasa tahun depan, surat Al-Alaqnya 19 ayat nggak pelan-pelan. Kenapa? Karena tasinnya nggak bagus gitu. Jadi kalau kita menghafal harus dibarengi dengan belajar taksin yang benar. Jadi supaya seiring bacaannya, makhluk hurufnya dibenerin bagus, kemudian intinya bagus. Ibu 10 menit lagi dapat surat cinta. Ya lanjut. Mana tadi baru sampai ya kita cepetin ya. Kemudian yang ke B, menghindari Al-Quran adalah perkara yang mengerikan yang menjauhkan kita dari petunjuk Allah. Kan kita baca surat Alif Lam Mim ya, apa kan? Alif Lam Mim zalika kitabul la raiba fihi hudal. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk, jadi nggak boleh dijauhin. Nanti kalau kita punya setrikaan baru, terus nggak tahu cara operasinya gimana, gitu. Kita hidup juga kalau nggak tahu cara hidupnya, kan bingung kan? Nah, jadi Al-Quran nggak boleh dijauhin karena dia adalah petunjuk. Lanjut, di sini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Rasulullah tuh suka berkeluh kesah sama Allah. Ya Allah, inilah kaumku yang suka mengabaikan Al-Quran, suka cuek, suka nggak peduli sama Quran, gitu ya. Nah, kemudian ini di surat Al-Furqan ayat 30 ya Bu. Dan yang ketiga C, peganglah kuat-kuat Al-Quran supaya tidak takut kehilangan Al-Quran. Yang 4, tidak ada dosa bagi mereka yang sungguh-sungguh menjaganya meskipun hafalannya belum sempurna terjaga. Jadi misalnya nih ibu punya hafalan 2 juz, tapi ibu tetap murojaah. Tapi ketika murojaah masih suka ada salah-salah satu, nggak apa-apa. Yang penting ibu tetap murojaah, kecuali ibu betul-betul ninggalin murojaahnya, ya itu yang nggak boleh. Terus wajib bagi penghafal Al-Quran adalah mengulang-ulangnya, bukan mengingatnya. Paham kan? Jadi yang hukumnya wajib apa? Murojaah, mengulang. Tapi kalau ngingat itu rizki minallah. Kalau ibu dikasih Allah rizki, lengket gitu, ya itu rizki. Tapi kalau kewajiban adalah mengulang-ulangnya. Kalau bahasanya gini, kalau menghafal atau menambah hafalan itu adalah cinta kita sama Quran. Tapi kalau murojaah itu adalah sayang. Tahu nggak? Cinta sama sayang beda ya. Yang satu kalau kita nambah itu cinta, tapi kalau kita menjaga sayang. Karena kan udah dapet, jadi harus disayang-sayang dong. Jangan sampai dilupain, gitu kan? Sama suami jangan lupain, sayang-sayang suaminya, anaknya juga. Oke lanjut. Ini terakhir kan ya? Menghafal mudah, menjaganya susah. Ini mindset yang nggak pas juga, ya. Ada Bu, saya punya teman satu kelas nih sama Bu Sinta juga. Kalau ditanya hobinya apa, jawabnya apa? Menghafal. Dia di mobil sebentar aja jalan ke kantor, dia dapat banyak hafalannya. Kita sekelas bareng-bareng, dia udah lari sebenarnya gitu. Tapi emang kata dia juga seperti teori ini benar.
Jaganya itu kalau ujian dia wah deh. Kalau ujian datangnya paling belakangan panik gitu karena apa namanya, aduh belum pulang jus yang ini gitu ya gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan dia tetap jadi murid, jadi kan dia tetap terus murojaah, punya teman murojaah juga ya gitu. Jadi yang benar di mana? Menghafal Al-Quran itu mudah, menjaganya itu nikmat. Kan sayang, maksud saya kan nikmat, ya kan? Jadi kalau karena sayang itu nikmat. Kalau kita ulang-ulang itu nikmat. Nanti ibu rasakan ya. Nanti ibu kan dilatih nih. Nanti kalau ibu di rumah belajar sendiri, nanti mudah-mudahan ada progres ya. Misalnya selesai Ramadan ini, ibu menghafal 1/4 juz 30 dari Atin sampai Anas. Itu dikit ya, dari Atin sampai Anas. Nanti tahun depan kalau ketemu lagi sama saya, ibu-ibu udah sampai Al-Fajr sampai Anas. Setengah itu kan bisa yakin. Walaupun senderan juga bisa yakin si ibu. Masya Allah. Terus mengulang hafalan selalu lebih mudah daripada menghafalkan pertama kali. Ini benar ya. Jadi walaupun dia udah hafal berapa juz, itu setelah kita ngulang lagi. Apalagi kalau kita udah sempet ngulang-ngulang juz itu, ini saya nggak rasain sih ya. Jadi saya mau juz kita tuh emang temen suka banget murojaah gitu. Kita suka punya juz yang agak beda-beda. Kalau juz yang mana saya mungkin agak lancar, juz yang saya agak susah karena emang sampai gitu tuh Bu. Jadi Al-Quran itu semakin kita gauli, semakin kita sering, kayak kita punya temen lah. Ibu kalau sering datang, kira-kira tambah akrab nggak? Tambah lengket nggak sama temennya? Tambah kuat nggak? Ya begitu juga sama hafalan juga. Kalau kita sering ulang-ulang, kita tambah deket, tambah lengket. Tapi kalau jarang kita ngokin, gimana? Temen yang tadinya akrab, deket jadi jauh kan? Kayak gitu lah ceritanya ya. Oke. Nah terus sering mengeluhkan murojaah terasa berat, dipastikan dia terbiasa murojaah hafalnya saat sudah terlupa. Jadi murojaah itu kan tadi wajib ya Bu, jadi sayang. Jadi jangan sampai ketika kita murojaah hafalan kita merasa terpaksa. Kalau kita murojaah terpaksa, pasti jadi rasanya sulit, jadi rasanya berat ya. Jadi hilangkan rasanya. Udah kan? Ini cukup nggak ya 10 menit? Ini terakhir. Sekarang kita mau jadi penghafal Quran. Kalau tadi cara berpikir negatifnya udah kita benerin, jawabannya dikasih jawaban, beberapa jawabannya. Sekarang bersiap menjadi ahli Quran. Ya Bu, ahli Quran yang harus perhatikan yang pertama, bukan 30 juz tapi ketundukan hati. Target 30 juz nggak pernah salah, tapi bukan segalanya. Saya ingat banget waktu Ramadan ketika pandemi itu sempat Zoom gitu ya sama Dr. Zaidul Akbar. Dia selalu bilang 30 juz itu bukan segalanya. Jadi cita-cita ibu nggak apa-apa 30 juz itu bonus kalau ibu bisa, tapi bukan itu dikejar gitu. Terus kalau misalnya dapat 30 juz jadi bangga, bukan itu ya bisa. Tapi tadabbur ya, dipahami, diamalin. Terus hatinya jadi lembut. Jadi kalau kita tambah kalau kita tambah interaksinya tambah dekat sama Quran tuh, jadi orang jadi ramah, jadi senyum, jadi senang berbuat baik. Kira-kira orang pada sayang nggak? Begitu, itu tandanya hatinya tambah lembut. Bukan cemberut sama orang, disenyumin gitu ya Bu ya. Bukan begitu gitu. Tapi orang yang banyak interaksinya sama Quran, hatinya jadi lembut. Ya. Kemudian hafalan yang dijaga adalah hal-hal yang paling berharga yang mesti kita perjuangkan. Semakin besar hafalan, semakin besar ketaatan, semakin bertambah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat di Al-Anfal ayat 2, nanti Ibu bisa lihat ya. Jadi hatinya bisa bergetar kalau dengar zadatul imanau ya, akan bertambah keimanannya, kemudian hatinya juga bergetar. Nah, yang kedua, tidak mencari pujian. Jadi Al-Quran itu bukan buat sombong-sombongan, bukan buat bangga-banggaan. Termasuk ibu punya anak ya Bu, alhamdulillah. Ada orang kalau anaknya jadi penghafal setiap hari posting, bikin status.
Anaknya udah segini, anaknya udah segini justru bukan itu, bukan. Jangan begitu. Terus jangan juga ngebebanin anak kalau misalnya dia mau punya misalnya satu semester bisa cuma satu juz misalnya, ya nggak usah dipaksa juga. Nanti kasihan udah ngafalin Quran stres, mau terus jadi ke SJ gitu kan nggak mau kan? Gitu. Jadi nikmati aja Al-Quran itu harusnya jadi obat, bukan malah jadi depresi gitu. Jangan jadi obat. Jadi hebatnya penghafal Al-Quran tidak dilihat dari seberapa ia menggunakan musabaqah, walaupun tadi disuruh ya sama saya. Kalau ada perlombaan anaknya ikutin, tapi maksudnya saya itu supaya cinta sama Al-Quran, bukan buat bangga-banggaan, bukan. Ya kembali ke tujuan awalnya. Terus proses jatuh bangun ketika mengulang hafalan, menyendiri bersama Al-Quran, bangun di tengah malam saat orang lain lenyap menikmati malam. Ini memang begitu Bu, mau menghafal Quran kita nggak bisa malam-malam orang tidur nyenyak gitu terus kita nggak bangun. Apalagi terutama kalau besok mau ujian atau seminggu lagi mau ujian, setelah malam tuh jam belajar 2:30 terus harus subuh. Ya sholat kadang-kadang cuma berapa rakaat tapi bisa mengulang hafalan jauh lebih banyak gitu, atau dibaca hafalannya di dalam sholat itu jauh lebih baik ya. Tadi saya pesan dulu saya mau dibaca juz yang tadi dihafalin juz segini. Jadi sekarang tinggal fokus juz yang sekarang ya Bu gitu. Jadi disuruh dia oke. Terus kemudian prestasi menghafal sesungguhnya terletak pada keistiqomahan menghafal. Sementara 30 juz ya tadi kan 30 juz itu apa Bu? Bonus. Kayak iklan naik ya Bu, langsung itu bonus. Jadi yang paling penting menghafal Quran itu adalah apa? Istiqomah. Istiqomah artinya apa Bu? Konsisten. Terus menerus. Cakep. Ngambek apa enggak? Berhenti apa enggak? Ibu loh yang ngomong, ibu mulai sekarang hafal Quran enggak boleh berhenti. Catat ya Mbak. Catat ya Rifon tuh terus menerus, enggak berhenti ngafalnya. Oke, lanjut ya. Menghafal Quran bukan menyaring ayat dalam hati dan pikiran. Yang lebih penting mengubah segala aspek hidup menjadi Qurani itu. Jadi kalau semakin banyak hafalannya, akhlaknya makin cakep, tutur katanya cakep, perilakunya cakep, ibadahnya cakep, semuanya cakep gara-gara dia dekat sama Quran. Mulailah perubahan dari hal yang sederhana tapi sangat mendasar. Misalnya sholat lima waktunya jadi cakep, zikirnya jadi cakep, tahajudnya cakep, duhanya cakep, bakti kepada kedua orang tuanya cakep, menghormati gurunya cakep, meninggalkan maksiat. Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan. Ini yang benar ya. Menghafal Al-Quran harus bahagia. Nikmatilah Al-Quran selayaknya hidangan lezat, sementara hatimu sedang lapar dan butuh makanan hidangan segar. Kalau kita lagi lapar, makan gimana? Butuh banget kan? Walaupun cuman apa Bu? Nasi anget, tempe goreng pakai sambal. Kalau lagi lapar enak nggak? Nah, bayangkan Al-Quran itu adalah hidangan yang dikasih Allah buat kita semua. Ini hidangan dari Allah loh, bukan hidangan dari tetangga. Hidangan dari tetangga ke siapa tuh? Tumis kangkung. Bu ya, kering tempe misalnya kayak gitu. Tapi ini hidangannya dari Allah, hidangan super lezat yang nggak ada. Kan mukjizat terbesar Rasulullah, jadi nggak ada yang lain. Ini hidangan terlezat di dunia. Ya. Oke, lanjut. Ibu menghafal Al-Quran itu nggak butuh bakat. Ya kayak teman saya tadi, hobi menghafal enggak. Tapi kita semua bisa. Ya. Menghafal Al-Quran kan yang butuhkan mau apa enggak gitu aja. Ya. Kalau misalnya banyak bakat tapi nggak mau menghafal nggak bisa menghafal. Yang kedua, menghafal Quran itu dimudahkan oleh Allah bukan oleh bakat dan kemampuan manusia. Jadi sekali lagi kayak tadi, misalnya Allah mampukan kita sampai sekarang bisa menghafal berapa juz itu rizki minallah. Bukan karena kita rajin menghafal, bukan karena kita rajin murojaah, walaupun itu kita lakukan, bukan. Tapi sekali lagi itu rizki minallah. Kalau kita udah bisa menghafal, ya. Ibu di sini hafalnya udah dalam 1/4 juz belum? Dari Atin sampai Anas sudah hafal semua? Belum? Oh ya udah. Nanti mulai program dari situ ya, dari sedikit. Kita mulai ujian 1/4. Kemudian hadiah terbesar dari Allah bukan hafal 30 juz, tetapi semakin ia dekat dengan Sang Penciptanya. Jadi semakin kita dekat sama
semakin banyak amalnya itu targetnya Quran ya. Jadi bukan 30 juznya. Menghafal Al-Quran selalu dimulai dengan menumbuhkan cinta. Seberapa besar cintamu, sebesar itulah kekuatanmu. Betul nggak Bu? Cinta itu punya kekuatan. Kita yakin bahwa cinta itu punya kekuatan, maka ketika kita menghafal Quran mulai dengan rasa cinta, sehingga kalau orang cinta kan nggak mau putus kan, pasti cintanya mau dipelihara terus kan. Nah, itulah cinta kita sama Quran, kita pelihara terus sampai kita berjumpa dengan Allah insya Allah. Ya, nah terakhir selesai ya. Karena penutup, menghafal Al-Quran itu bukan bakat, tapi ada sebuah kemauan atau pilihan hidup. Tapi jangan pilihan hidup ya Bu, pokoknya mau aja. Jadi maksa, kita kalau kita nggak maksa diri, kita nggak hafal. Sudah sewajarnya dalam proses menghafal Al-Quran jatuh bangun, tapi yakin Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan Allah yang akan menjaga. Itu kayak tadi ya Bu. Jadi kalau kita bisa berapa terus itu karunia dari Allah. Allah yang menjaga lewat diri kita ya. Prestasi menghafal Al-Quran adalah semakin dekat sama Allah dalam seluruh kegiatan kehidupannya. Yang terpenting bagi penghafal Al-Quran adalah istiqomah dan menikmati prosesnya sehingga ia menjadi orang yang bahagia sebagaimana Allah menginginkan kebahagiaan buat diri kita. Allah ingin bahagia, jadi jangan sampai menghafal Al-Quran itu jadi kayak tersiksa. Ini susah banget sih, ayatnya mirip-mirip ya. Kok ini gitu? Enggak, bukan untuk disiksa. Al-Quran sumber kebahagiaan, sumber obat. Jadi kalau kita baca ya akan jadi sehat ya. Apalagi ini saya punya ustazah ya Bu, suka pesen-pesen amalin Al-Baqarah berapa? 2,5 juz, nggak apa-apa sehari berapa lembar, tapi didawangin setiap hari. Itu insya Allah nanti segala kesulitan jadi mudah, segala sakit semua sembuh ya. Insya Allah itu kehebatan Al-Baqarah. Oke, kita tutup dengan ini tagline-nya ya. Menghafal adalah liburan. Ibu mau nggak jalan-jalan? Traveling. Nah, Al-Qurannya traveling. Coba, siapa yang nggak mau traveling? Coba yang mau traveling? Nggak ada yang muncul. Harus uang, nggak selesai dari tutup nggak jadi. Siapa yang mau traveling? Saya. Belum muncul tuh. Saya. Nggak jadi tutup. Masih banyak yang nggak itu. Siapa yang mau traveling? Ya, terus petualangan ya. Jadi petualangan bagi hati. Jadi banyak pelajaran nanti yang bisa kita ambil dari petualangan kita ketika kita banyak berinteraksi dengan Allah. Assalamualaikum, terima kasih Ibu dalam kesempatan yang sudah kita sama-sama di siang hari ini. Semoga materinya nampang saya banget sebetulnya Bu, bukan nampang Ibu, tapi nampang saya gitu ya. Karena ini materi ini mengingatkan diri saya sendiri, karena saya masih belajar kalau Sabtu Minggu dari 6 sampai jam 8 masih menghadap guru, menyampaikan bacaan, masih ulang-ulang dan sebagainya, masih jatuh bangun, dan ngerasain betul jatuh bangunnya menghafal Al-Quran ya. Mohon maaf lahir batin Ibu jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf minkum, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.